Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat siang hari indah ini Tuhan. Kami boleh Tuhan beri kesempatan kami untuk boleh datang kepadamu Tuhan. Kami sudah muji membesarkan namamu. Sekarang Tuhan kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati firman-Mu, biar firman-Mu ditaburkan boleh tertanam dalam hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah-buah Tuhan, kami boleh lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan buka kitab kita. Kita baca ayatnya dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. Kita buka dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. Ya, kita akan baca bergantian. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap. Nanti ayat 11 kita baca bersama-sama. Di bawah judul Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Bersama-sama, enggak aku yang kasih, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bicara soal kasih. Saudara, kasih ini pasti bukan sesuatu yang asing. Saudara sering nyanyiin, ya kan, di gereja sering diucapin, sering dikotbahin, betul nggak saudara? Berapa banyak lagu-lagu ngomong soal kasih, ya kan? Apa yang ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ya kan? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, sering nggak saudara nyanyi lagu itu, ya kan? Kalau nggak apa? Kita satu dalam kasih, ya kan? Betul saudara? Tahu lagu apa lagi? Banyak lagu yang soal kasih mengasihi, ya kan? Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni, ya kan? Nah, soalnya banyak bicara soal kasih. Tapi dulu lagi zaman saya kecil ada satu lagu soal kasih, ya. Kalau sudah cari di YouTube itu ada lagunya apa yang ini? Kasih bukan sekedar kata-kata semata. Nggak ada yang tahu. Lupa. Bagus. Padahal ini lagunya penting, saudara. Lagu kata, mungkin ingat. Kau cari di YouTube ada. Lagu gini, saudara. Kasih bukan sekedar kata-kata semata. Ia nampak dalam perbuatan sehari-hari. Nah itu saudara. Jadi kasih itu bukan sekedar diomongin, tapi kasih mesti nyata, saudara. Jadi kita punya kasih itu mesti nampak, saudara. Jadi saudara nggak bisa kalau saudara cuma bilang, wah saya mah kasih walaupun jelek-jelek begini, saya nih mulutnya bawel, suka marah-marah, suka ngomongin orang, oh tapi saya mah hatinya baik lu. Bisa gitu saudara? Yang enggak saudara bahwa saudara mengaku saudara punya kasih gitu, tapi saudara mesti nyata gitu dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma sekedar jadi satu omongan atau jadi satu slogan, saudara. Saudara jujur aja saudara, mungkin kalau kita orang Kristen dibandingin orang lain, mungkin kita masih kalah, saudara. Lihat misalnya ada satu bencana, misalnya ada gempa bumi di daerah mana, atau ada banjir besar daerah mana, ada kebakaran. Nah kadang mungkin yang pertama kali datang bawa dokter, bawa apa, buka dapur umum, bawa bantuan, itu bukan orang Kristen, saudara, betul? Mungkin dari agama lain, mereka nggak pernah tuh
ngajak-ngajakin, ayo kamu ikut agama saya, atau ayo kamu mesti begini gitu, enggak. Tapi mereka tuh langsung terjun ke lapangan, ya dari satu yayasan, bukan yayasan Kristen. Nah dia mungkin lebih cepat saudara bergerak, begitu ada apa mereka langsung jalan. Kalau orang Kristen, ada gempa di sana, ayo kita rapat dulu, ayo kita kumpulin bantuan dulu, betul nggak saudara? Betul saudara. Nah ini saudara kadang membuat orang Kristen kalah saudara dengan orang lain. Nah dalam ayat yang kita baca pada hari ini dari 1 Yohanes ini, Yohanes apa mengajak kita semua bilang, saudara-saudara yang kasih, marilah kita saling mengasihi. Jadi Yohanes mengajak kita, ayo kita saling mengasihi. Nah sekarang bagaimana kita bisa keluar ya kan, menjadi contoh kasih buat orang lain. Kadang di dalam gerejanya sendiri pun masih banyak yang saling gesek-gesekan, saling gontok-gontokan, ya kan? Kadang pendeta dengan pendeta ribut, kadang jemaat dengan jemaat ribut, kadang majelis dengan majelis ribut, pendeta dengan majelis ribut. Banyak nggak saudara gereja yang ribut di dalam? Banyak saudara. Ribut kadang cuman masalah Natal kita mau konsumsi apa nih gitu kan? Apa mau kasih kue, apa mau pakai nasi dus, apa mau itu, wah, atau mau makan prasmanan, wah. Kadang mungkin yang satu bilang, ah udah kita kasih dus saja lah biar gampang, praktis, selesai bagiin pulang. Entah yang satu bilang, ah enggak, kayak Natal kita mesti makan-makan gitu kan, sudah. Kadang di dalam gereja kita cuman kadang berbeda pandangan, beda dengan gitu, kadang orang bisa sampai ribut saudara. Nah ini saudara, Yohanes ini mengatakan kita mesti punya kasih, ya kasih. Nah kasih itu mesti nyata dalam keluar. Di dalam Alkitab kita buka dari kitanya Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 4. Kita buka dari Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 4. Ya. Mungkin bisa ada Bapak Ibu Saudara yang bantu membacakan Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 4. Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 4. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah semut-semut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian pada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ya, amin. Saudara, ini dalam 1 Kisah Rasul 6 ini kita kan pada mereka ada pelayanan di dalam gereja mimbar, tapi mereka enggak puas. Oh, kita pelayanan nih jangan cuma di dalam gereja, tapi kita pelayanan juga mesti keluar. Kita lihat banyak orang-orang di luar yang juga mereka butuh. Nah makanya akhirnya saat itu dipilih ya, pilih orang-orang ya kan, di ayat 4 katakan dapat musyafikin doa dan pelayanan firman. Nah akhirnya dipilih orang-orang yang penuh Roh Kudus untuk melayani ya, untuk melayani. Dari kita ini kita lihat bahwa orang Kristen mulai mereka harus keluar, mereka bersinar ya kan. Dalam kitab Matius bilang bahwa kamu adalah garam dan terang itu tidak boleh diletakkan di bawah gantang. Nah maka itu mereka memilih orang-orang yang terpilih untuk mereka juga melakukan keluar. Nah sini supaya gereja juga bisa menjadi terang, menjadi saksi Tuhan melalui pelayanan-pelayanan kasih ini. Ya saudara, kalau kita lihat contoh-contoh dalam Alkitab ada orang yang melakukan pelayanan-pelayanan kasih. Contohnya kita lihat Dorcas di dalam Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 39. Coba buka nanti ada yang bisa bantu bacakan Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 39.
Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segera datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu ia masih hidup. Ya, nah ini contoh satu pelayanan kasih. Ya, kita lihat di dalam kisah ini adalah Dorcas ya. Nah, Dorcas ini dia mungkin tukang jahit ya, kalau dibilang. Jadi hidup dia banyak membuat baju untuk diberikan pada orang miskin, orang yang nggak punya baju ya. Nah, ini saudara mungkin saudara punya keahlian masing-masing ya kan, mungkin ada yang bisa masak gitu kan, bisa masak apa yang dia bisa buat kasih makanan buat orang miskin ya kan. Ada salah satu gereja juga di Jakarta ya, di daerah Pisangan. Nah dia suka tuh kadang dia kumpulin jemaat-jemaat, yuk mereka masak. Nah masaknya sederhana, mungkin nasi, sayur, telur. Kadang katanya kalau lagi ada berkat dia suka kasih ayam gitu. Ya udah dia buat berapa misalnya 50 dus gitu ya, 50 bungkus. Nah, lalu mereka ajak ibu-ibunya, ayo masak. Selesai masak jalan tuh bagi-bagi, ada pemulung dia kasih. Nanti mungkin ada tukang ojek, tukang apa dia kasih yang emang itu. Nah dia bagi-bagi karena emang dia kemudian bisa masak gitu ya. Nah kalau ini tadi Dorcas dia bisa menjahit. Nah mungkin dia bikin baju, mungkin saya lihat tuh ada orang miskin yang nggak punya baju gitu kan, mungkin bajunya udah kotor, udah kumal. Lalu saudara kenal, saudara buatin baju, saudara bagi kasih. Nah sekarang kita masing-masing Tuhan kasih kemampuan beda-beda, betul nggak? Saudara punya kemampuan masing-masing saudara. Nah dari kemampuan yang Tuhan kasih buat kita bisa maksudnya berbuat sesuatu ya, bisa buat sesuatu untuk orang lain ya, atau mungkin muda, mungkin ada orang sederhana, mungkin orang tua mau nyebrang jalan, yuk kita bantu nyebrangin gitu kan saudara. Ini satu tindakan sederhana yang kita bisa kerjakan dan itu nyata gitu kan saudara. Nah ini tindakan-tindakan sederhana saudara. Jadi orang nggak melulu harus melalui kasih ya. Mungkin orang ada yang bilang, oh kayak orang baik banget loh, dia punya kasih luar biasa, kata dia sering ngasih, sering bantu, wah sering bagi-bagi, sering nyumbang. Nah saudara, pertanyaan kalau emang orang yang suka ngasih, apakah itu orang emang udah punya kasih gitu ya, so memberi. Saudara ada yang istilah bilang begini katanya, kalau orang bisa memberi tanpa punya kasih, tapi kalau orang yang punya kasih itu pasti memberi. Nah saudara, jadi kalau orang yang memberi itu bisa aja mungkin karena ada kepentingan, entah kepentingan karena bisnisnya, entah kepentingan buat jabatan, entah kepentingan buat politik dan sebagainya ya. Itu bisa aja saudara, bisa memberi. Tapi kalau orang yang punya kasih tapi nggak pernah memberi, nah ini apakah benar nggak gitu ya? Karena kalau orang punya kasih itu biasa pasti memberi gitu. Jadi orang nggak bisa bilang oh dia punya kasih tapi nggak pernah memberi. Saudara, lalu sekarang tanya apakah orang yang emang suka ngasih gitu terus punya kasih? Nah sekarang kita mau lihat apa sih definisi kasih menurut firman Tuhan ya. Kita mau lihat definisi kasih menurut firman Tuhan. Kita buka dulu dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 ya, nanti gantian siapa lagi bisa bantu baca.
Ya, amin. Nah, saudara, kalau kita lihat definisi kasih dari 1 Korintus, teman-teman, itu kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak megahkan diri, tidak sombong, ya kan, dan seterusnya. Saudara, banyak. Jadi kalau saudara bilang orang yang suka ngasih, memberi, itu kasih itu sebenarnya baru masuk sebagian ya saudara. Jadi dalam ayat ini bilang kasih itu murah hati, suka memberi, tapi baru di poin yang itu. Nah, padahal sebenarnya kasih itu banyak ya, banyak poin-poinnya, cukup luas ya. Dari sini kan kasih itu sabar. Nah, jadi kalau orang yang suka marah-marah, orang yang suka ngomel-ngomel, dibilang wah dia mah cuman mulutnya aja jelek, padahal sebenarnya hatinya baik lu. Benar nggak saudara? Ya, kadang kan bilang apa? Apa yang keluar mulut itu sebenarnya keluar dari dalam hati. Nah, jadi kalau bilang ngaku-ngaku, bilang orang suka marah-marah, nggak sabar, gampang emosi, tapi bilang oh dia orangnya baik lu, apa punya kasih gitu. Nah, itu tanda tanya saudara, mesti ditanyakan lagi saudara ya. Apa itu kasih? Terus kasih itu murah hati. Nah, maka itu saudara tadi bilang orang yang punya kasih itu suka memberi. Ya, jadi kalau saudara cuma ngomong oh kasih tapi saudara tidak pernah memberi, nah artinya saudara belum punya kasih. Ya. Kemudian lanjutnya lagi, kasih itu tidak cemburu, tidak megahkan diri, dan tidak sombong. Nah, berarti kalau orang sombong berarti enggak punya kasih. Karena orang sombong apa? Suka merendahkan orang lain, atau suka menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Ya kan saudara? Kadang orang suka udah baru punya motor lebih bagus dari orang lain, wah udah masa jadi orang hebat gitu kan, udah masa wah saya udah lebih dari orang lain. Atau mungkin kerja yang baru punya jabatan lebih tinggi dikit aja, wah udah belaganya udah wah sombong, udah masa oh saya udah lebih hebat, saya punya jabatan. Atau saudara mungkin yang punya uang lebih banyak, ya kan, sudah punya uang lebih banyak. Atau kadang mungkin di gereja pun juga kadang sombong, ya kan, wah mentang-mentang gerejanya punya jemaatnya lebih banyak gitu kan, punya jemaat lebih banyak, punya gedung gereja lebih besar, punya gedung gereja lebih mewah. Nah, kadang udah masa wah lebih hebat dari pendeta yang punya wah jemaatnya cuma 50, atau cuman punya gerejanya masih di rumahan, masih nyewa lagi gitu saudara ya. Nah, ini saudara, manusia kadang kecenderungan hatinya adalah sombong, masa dia hebat gitu. Nah, tapi kadang yang lebih repot lagi, kadang merasa sombong apa? Merasa lebih benar dari orang lain saudara. Ya ada orang mungkin masa, wah dia orang ngomong apa, oh biarin dia begitu begini, wah yang penting saya enggak gitu kan. Padahal sebenarnya kita suka melakukan juga dosa yang lain, atau kita melakukan kesalahan yang lain. Jadi sebenarnya kita sama ya. Jadi jangan kita merasa oh kita jadi sombong karena lebih benar dari orang lain ya. Nah, kalau kita sombong artinya kita juga enggak punya kasih. Kalau orang kasih rendah hati ya, enggak sombong saudara. Walaupun kita punya dapat suatu yang bagus, punya mobil bagus, punya uang banyak, punya jabatan bagus, kita merasa bahwa oh semua itu karena berkat Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kita diberkati karena anugerah Tuhan saudara, bukan karena kita hebat jadi sombong saudara. Kemudian ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, tidak mencari keuntungan diri artinya enggak egois. Ya enggak apa-apa kita, betul kan? Manusia cenderungnya adalah seperti itu kan. Maunya apa-apa kita duluan, maunya apa-apa buat kita, maunya apa-apa kita yang dapat. Nah itu, jadi kalau kita sebagai manusia punya kasih, kita itu enggak semuanya harus selalu untuk kita. Kita mungkin bisa lihat keliling kita, mungkin ada orang yang membutuhkan, ya mungkin mereka lebih membutuhkan, ya. Mungkin kita satu kali kita dapat makanan, ya dapat, kalau orang kasih kita biasanya maunya kita kasih, padahal mungkin di seling kita ada teman kita yang belum makan. Nah ini saudara, jadi nggak harus selalu semua kita belajar rendah hati.
dan tidak egois. Ya, kita boleh mengalah pada orang lain. Kemudian tidak pemarah, ya tadi sabar, nggak marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya apa? Enggak mendendam. Ya kan, kalau nyimpan kesalahan orang lain, mendendam. Jadi enggak dendam sama orang lain. Kalau orang yang suka nyimpen kesalahan orang lain, orang yang suka ngedendam dengan orang lain, ya kadang mungkin orang melakukan kesalahan sekali, terus salahnya sedikit, tapi kadang kita suka inget-inget terus sampai dendam. Nah ini artinya kita belum punya kasih. Ya saudara nanti ingat soal pengampunan, ya kan, kisah soal pengampunan. Ya Tuhan Yesus ada seorang hamba, ya karena utangnya banyak, ya karena utangnya begitu banyaknya sampai akhirnya enggak mampu bayar. Wah, dia sampai melas-melas kepada tuannya, ya kan. Tuannya itu sampai akhirnya tuannya bilang, ya udah dah, karena kamu nggak bayar, akhirnya kamu saya ampuni deh, udah nggak usah bayar dah, gitu kan. Karena percuma sampai kamu mati, hidup lagi, reinkarnasi, kerja lagi, sampai mati lagi juga belum tentu utangnya kebayar, gitu saudara ya. Belum tentu lunas, ya udah hanya wah, ini hamba seneng gitu kan, sampai pulang wah seneng. Ya, di luar dia ketemu dengan temennya ini yang utang cuman beberapa, ya dikit, cuma beberapa dikit sekali itu. Nah akhirnya tapi dia paksain, ya bilang enggak, pokoknya mesti bayar. Enggak, ya saya belum ada uang nih, ya nanti nggak bisa, pokoknya harus bayar sekarang atau kalau enggak di penjara. Nah akhirnya dia penjarain temennya. Nah duita ini akhirnya sampai kepada tuannya. Wah tuannya yang ini yang dengar berita ini akhirnya dia marah, ya dia marah, dia panggil. Nah, akhirnya nggak bisa, pokok kamu mesti penjara juga sampai lunasin utang-utangnya. Nah ini saudara, kita Tuhan juga mesti punya kasih. Ya kita juga punya kasih untuk mengampuni orang lain, ya mau memaafkan orang lain. Ya jangan kita menyimpan kesalahan orang lain. Ya itu kasih. Nah saudara, dalam kehidupan kita melihat contoh, ya orang-orang di sekeliling kita mereka punya kasih. Ya contoh Mother Teresa, siapa yang nggak kenal? Semua kenal pasti ya. Padahal dia hidup mungkin udah 1 abad yang lalu, dia baru lahir ya tahun 19 awal, abad 19, tahun 1900 apa gitu, pokok awal dia hidup. Sekarang berarti udah 100 tahun lebih kalau masih hidup umurnya ya. Dia hidup dan semua orang tahu ya bagaimana kasihnya luar biasa terhadap orang miskin. Ya dia sebenarnya bukan orang India, dia orang dari Eropa, karena kan dia sebagai biarawati, dia ditugaskan oleh gerejanya pelayanan di India. Nah di India pun ini awalnya dia itu juga cuman di biara, jadi di dalam ya udah dia pelayanan gitu kan. Mungkin dia ya tugasnya mungkin ngurusin biara, berdoa, baca Alkitab gitu saudara. Nah dia itu nggak tahu kondisi di India, sampai akhirnya suatu kali dia ditugaskan untuk keluar dari biara, maksudnya keluar dari biara untuk tugas pergi kepada kota lain. Nah dia naik kereta. Dan di atas kereta itu di perjalanan ya, perjalanan dia sepanjang dari kota tempat dia tinggal sampai ke tujuannya, itu dia ngelihat banyak sekali orang-orang India yang susah, yang miskin ya, yang sakit di jalanan ya, kapal gitu nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang ngasihin makan. Nah dari situ akhirnya dia terpanggil, dia mau melayani orang-orang seperti itu. Nah pada waktu itu saudara tahu di biara itu juga ada satu aturan ya, birokrasi, dan itu nggak gampang saudara. Jadi dia tuh mau turun ke jalanan gitu nggak gampang, tapi akhirnya dia terus berjuang. Pokoknya dia maksudnya mau turun ke lapangan, di birokrasi kayak gimana diikutin sama dia aturan, dia harus izin ke sini, izin ke sono. Ya harus ngurus ini ngurus itu, dia urusin sampai akhirnya singkatnya pokok akhirnya dia boleh akhirnya. Nah dari situlah akhirnya
dia bisa keluar, bisa melayani gitu ya, keluar orang-orang yang terpinggirkan ya, sampai akhirnya terakhir dunia mengakui dia dengan pemberian gelar hadiah Nobel ya, Nobel kemanusiaan ya. Ini satu contoh teladan kasih ya buat Ibu Teresa yang sudah memberikan teladan ya, contoh perbuatan kasih ya. Saudara, kadang orang mengatakan bahwa nanti kalau mengasihi, pikir nanti kalau saya kaya, betul nggak? Nanti kalau saya punya uang banyak, saya mau bagi-bagi, mau bantu-bantu, saya mau mau bantu gereja, mau sumbang gereja, mau sewain gereja tempat yang bagus. Kalau ini saya mau nyumbang buat pelayanan ke daerah, ke Mentawai, mungkin mau ke Papua, mau ke Kalimantan, saya mau nyumbang gitu kan. Nanti kalau saya punya uang banyak, saya mau kasih buat panti asuhan, buat rumah-rumah jompo. Nah, tapi nanti kalau punya uang banyak, saudara, orang kadang seringkali berkata seperti itu, saudara ya. Kata memberi kalau ada uang banyak. Saudara, padahal menurut kitab pemberian itu bukan karena kita ada uang banyak ya. Kita lihat ayatnya di dalam 2 Korintus 8 ayat 2. 2 Korintus 8 ayat 2. Nah, ini adalah contoh satu jemaat yang miskin ya. Ini jemaat Makedonia. Nih, dalam 2 Korintus 8 katakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, ini satu jemaat Makedonia, jemaat miskin, tapi walaupun mereka miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Mereka mau memberi, ya walaupun susah, dan berinya adalah sesuai apa yang memang kemampuan mereka. Mungkin saat ini kita mau memberi, baru bisa ngasih, ya udah kita seperti tadi ya, gereja pisangan, mungkin mereka baru cuman bisa buat kasih nasi telur cuman 50 dus. Ya udah, itu yang mereka kerjakan. Mungkin mereka baru bisa ngasihnya apa ya, mungkin mereka baru bisa kasih baju atau kain, kasih selimut. Ya udah, itu yang mereka kerjakan. Ya, coba di dalam 2 Korintus 8 ayat 12 tadi bawahnya lagi. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, jadi kita memberi itu berdasarkan apa yang memang ada pada kita, apa yang bisa kita kerjakan. Saudara bisa memberi dikit, ya saudara beri dikit. Saudara bisa memberi banyak, saudara beri banyak. Jadi bukan berdasarkan mimpi-mimpi kita, angan-angan kita. Nanti kalau kita punya uang banyak, saudara ya. Jadi sekarang apa yang ada pada kita itu yang bisa kita berikan sesuai dengan kemampuan kita, dengan apa yang ada pada kita. Ya, sekarang kita lihat apa kita harus menjadi teladan dalam kasih. Nah, ya. Yang pertama kita lihat dari 1 Yohanes 4, kita kembali lagi. Mengapa kita harus menjadi teladan dalam kasih? Kita lihat dari 1 Yohanes 4, ayatnya yang ke-7 sampai ke-8. Ya, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari, dan setiap orang yang mengasihi yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Lahir, kalau lahir artinya kita siapanya Allah. Kita lahir, kalau orang yang mengasihi artinya kita lahir dari Allah. Kalau lahir artinya anak, berarti kita anak Allah. Orang yang mengasihi itulah anak Allah. Nah, kita anak Allah. Saudara, kalau anak kan ada istilah apa? Like father, like son. Nah, lain bapaknya begitu ya anaknya begitu gitu kan. Atau kalau mamanya begitu ya anak cewek kan, like mother, like daughter. Nah, jadi
kalau papanya begitu ya anaknya begitu, kalau mamanya begitu ya anaknya begitu. Nah, kita anak Allah. Nah, kalau Allahnya kasih, ya kitanya juga kasih. Jadi jangan Allahnya kasih, tapi kita anak-anak Tuhan nggak punya kasih. Nah, ini nanti jadi ragukan nih benar anak Allah atau bukan gitu kan? Ya kan, benar nggak saudara? Kalau papa, mama, mamanya anaknya putih, tapi tahu anaknya hitam. Nah, ini nanti orang kan pasti tanyain ya, ini anaknya bukan nggak sih, asli nggak sih? Kok papa mamanya putih anaknya hitam? Nah, itu saudara. Kadang dunia tuh melihat gitu, kita anak Allah, Allahnya kasih, tapi kita sebagai anak-anak Allah kadang nggak punya kasih gitu saudara. Nah, maka itu hari ini kita belajar bahwa kita harus menjadi contoh dalam hal kasih. Kenapa? Karena kita adalah anak Allah. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Makanya kita harus mengasihi. Terus yang kedua adalah kita buka dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Ayat 10. Mengapa kita mengasihi adalah 1 Yohanes 4 ayat 10, ayat yang tadi. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 10. Nah, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Nah, kita harus mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita, yaitu pada waktu kita masih berdosa. Jadi Allah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Ya, jadi saudara jangan mau sampai nanti kalau ada hamba Tuhan berdoa, ya saudara mari kita memberi nanti yang memberi dibalaskan 30 kali lipat, 50 kali lipat, 100 kali lipat, amin. Oh, amin saudara. Enggak, ngaco saudara, kita memberi bukan karena kita mancing mau ngasih dapat lebih gede saudara. Kita memberi, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita, amin. Nah, karena kita, Allah itu udah memberikan kasih contoh, kasih teladan kepada kita, ya kan, waktu dia mengutus anaknya ke dalam dunia ini, Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, sekarang kita apa yang bisa kita perbuat untuk Allah, apa yang bisa kita perbuat untuk Tuhan. Nah, inilah saudara, makanya kita mengasihi, kita memberi, kita menjadi berkat buat orang-orang sekeliling kita karena kita udah menerima kasih itu. Nah, sekarang makanya kita dah mau membalas setiap kasih yang sudah kita terima saudara untuk Tuhan. Kita buka Roma 5 ayat 8, coba baca Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Allah itu sudah menunjukkan dulu kasih-Nya kepada kita. Nah, makanya kita untuk meneladani Allah, kita membalas kasih Allah, kebaikan Allah melalui perbuatan kasih kita, melalui pemberian kita. Ya, saudara, tadi kita akan tutup dengan kisah. Saudara tahu yang sekarang lagi tren viral apa? Soal RSA, rumah sakit apung. Saudara pernah dengar kisah rumah sakit apung? Rumah sakit apung Dr. Lee Agustinus Darmawan. Ya, ini awalnya dia adalah seorang dokter. Nah, dokter ini dia suka pelayanan. Nah, dia ke pedalaman, dia lihat di pedalaman itu rumah sakit jauh-jauh. Jadi waktu dia orang di pedalaman sakit itu kadang mau ke dokter itu mesti jalan berkilo-kilometer. Ya, kadang jalannya masih rusak, masih hutan, masih tanah, belum ada kendaraan bisa lewat. Ya, sampai akhirnya orang itu meninggal di tengah jalan. Jadi nggak sempat dapat pertolongan rumah sakit, nggak nyampe ke rumah sakit karena benar jauh. Kadang bahkan penyakit ringan pun orang bisa meninggal. Dan itu banyak kejadian untuk orang-orang pedalaman sekali. Nah, dari situlah maka dia hatinya terketuk, wah,
Dia kasihan dengan orang-orang seperti itu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Akhirnya dia bilang bahwa ini hanya bisa dicapai dengan lewat laut, karena lewat darat udah nggak bisa. Karena jalannya itu medannya terlalu berat. Akhirnya dia jual rumahnya, dia bikinlah rumah sakit apung, sebuah kapal, dalamnya itu lengkap peralatan medis. Nah dari itu dia mulailah pelayanan dia ke pedalaman pelosok-pelosok. Jadi kalau ada orang-orang sakit yang butuh operasi, butuh pengobatan, dia bantu saudara. Nah ini saudara, nah itu ya share dokter share. Nah ini saudara, dia dengan perahu ini, dengan timnya dia, dengan dokter relawan, macam-macam profesi dokter ya, dia kunjungi ke pedalaman-pedalaman untuk menolong orang-orang saudara ya. Terus suatu kali kapalnya ini kebakar saudara, wah habis. Sampai akhirnya sedih, bukan cuma dia yang sedih, orang-orang banyak yang sedih karena berarti kemanusiaannya hilang, karena dia nggak bisa jalan lagi kan, kadang nggak punya perahu lagi untuk menolong kedalaman. Akhirnya banyak orang mulai tegak, mulai ngumpulin donasi, ya donasi yang luar biasa, ya sampai akhirnya bisa lebih, ya bahkan 2 kapal, 1 kapal itu harganya adalah 15 miliar saudara, perahu plus peralatan dokter di dalamnya. Tapi akhirnya orang terkumpul akhirnya karena kebakar, orang banyak nyumbang, akhirnya malah kekumpul akhirnya 40 miliar untuk mendukung pelayanan dia. Nah ini saudara, salah satu contoh ya dari pelayanan kasih teladan. Ya dia awalnya itu dia jual rumahnya, dia buat untuk menolong kemanusiaan saudara. Ya biar saudara, biar pada hari ini, pagi ini, ya saya mengajak semua anak-anak Tuhan, kita boleh sama-sama ya untuk boleh menjadi teladan, ya menjadi contoh buat orang asing kita dalam hal kasih. Kita boleh meneruskan kasih Kristus, kasih yang udah kita terima dari Tuhan, kemudian kita pancarkan, kita salurkan, teruskan untuk kebaikan pada orang-orang sekeliling kita. Biarlah orang-orang sekeliling kita boleh melihat terang Kristus di dalam diri kita. Amin. Amin saudara. Mari saya undang kita bangkit berdiri, main musik Berikan Ku Hati Seperti Hatimu. Ya main musik boleh saya undang maju ke depan. Ya, berikan ku hati seperti hatimu. Kasih
berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di kekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencana. Berikan ku hati, berikan ku tanganmu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Kami minta Ibu Pratana bisa berdoa untuk firman Tuhan. Ibu Pratana bisa berdoa untuk firman Tuhan. Ya Pak, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, di saat pagi hari ini Tuhan, Engkau izinkan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Bapa yang Engkau telah memimpin kami lewat kuasa Roh-Mu, supaya kami memiliki Tuhan, dan kasih itu Tuhan ternyata ada di dalam pikiran kami. Dan kami harus memancar kepada seluruh orang yang tidak seperti kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan dan mampukan kami jemaat-Mu khusus di Icati Negara Timur dapat membagikan teladan dalam kami, dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Ambil Tuhan, memandang dan melihat Engkau datang ke Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Pendeta Yuyung Iswandi ya Tuhan, memberkati kami. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai hamba. Hamba tambahkan hikmat-Mu Tuhan, kuasa dan urapan bagi Tuhan dalam pelayan dan pekerja ada di KBI Jatinegara Timur. Bahkan sampai ke yang meluaskan layak pekerjaan pelayanan. Bapa, kami berdoa untuk jemaat yang ada hadir di Tuhan. Engkau memberkati, mampukan Tuhan, memandang kepada kasih Tuhan dan aplikasikan semua dalam kami Bapa. Terima kasih atas firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada Engkau hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan dengar beberapa pengumuman gereja. Baik, pengumuman yang pertama, nanti setelah ibadah ada rapat dan latihan untuk persiapan hari ulang tahun. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang terlibat, baik panitia ataupun pengisi acara, diharap setelah selesai pulang, jangan pulang dulu ya, ikut ada rapat. Kemudian untuk acaranya sendiri, acara ibadah ucapan syukur HUT ke-32 itu akan diadakan pada hari Minggu tanggal 3 September, berarti 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi, jamnya sama 10.30, tapi tempatnya bukan di sini, tempatnya di Hotel Holiday Inn Express Matraman, Jalan Matraman Raya nomor 5, ruang meeting 2 lantai 1. Nah, ini ruangnya lebih besar, jadi